Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo rekan-rekan pejuang RSP, salam hangat semuanya. Kembali lagi dengan saya Sigit Nursasongko dari Divisi Internal Audit. Di video pembelajar kita minggu ini saya akan coba share mengenai tahap penindaklanjutan atau follow up. Oke, langsung saja kita bahas. Tahap penindaklanjutan atau follow up. Setelah melaksanakan aktivitas-aktivitas utama audit, masih ada aktivitas lain yang perlu dilakukan, yaitu tahap penindaklanjutan. Dalam tahap penindaklanjutan akan melibatkan auditor, auditi, dan pihak lain yang berkompeten. Penindaklanjutan didesain untuk memastikan atau memberikan pendapat apakah rekomendasi yang diusulkan oleh auditor sudah diimplementasikan. Prosedur review follow-up dimulai dengan tahap perencanaan melalui pertemuan dengan pihak manajemen untuk mengetahui permasalahan yang dihadapi organisasi dalam mengimplementasikan rekomendasi auditor. Kemudian, auditor mengumpulkan data-data yang ada dan melakukan analisis terhadap data-data tersebut untuk kemudian disusun dalam sebuah laporan. Dari sisi auditor, hal-hal yang perlu diperhatikan dalam tahap penindaklanjutan antara lain adalah: yang pertama adalah dasar untuk melakukan follow-up. Dasar untuk melakukan follow-up adalah perencanaan yang dilakukan oleh pihak manajemen. Untuk setiap rekomendasi yang diberikan oleh auditor, manajemen harus menentukan apakah rekomendasi tersebut ditolak atau diterima. Jika diterima, apakah rekomendasi tersebut diimplementasikan atau tidak. Dan jika tidak diimplementasikan periode sekarang, kapan implementasi direncanakan akan dilaksanakan. Jika rekomendasi telah diimplementasikan sebelum laporan diterbitkan, seharusnya telah diverifikasi oleh auditor. Jika rekomendasi auditor tidak dilaksanakan, permasalahan apa saja yang dihadapi oleh organisasi dalam mengimplementasikan rekomendasi. Lalu yang kedua adalah pelaksanaan review follow-up. Pelaksanaan review follow-up, manajemen memberikan dasar untuk review follow-up berdasarkan prosedur. Hal-hal pertama yang harus diputuskan adalah penjadwalan follow-up, yang mana hal ini sangat tergantung pada kompleksitas rekomendasi dan tingkat kesulitan implementasi. Rule of thumb yang berlaku menyatakan bahwa follow-up awal sebaiknya dilakukan 6 bulan setelah laporan audit yang resmi diterbitkan. Follow-up yang dijadwalkan 3 bulan sesudahnya seharusnya cukup untuk menilai tindakan yang diambil oleh manajemen. Lalu yang ketiga adalah batasan review follow-up. Batasan follow-up sebaiknya tidak terbatas pada penilaian pelaksanaan dan dampak rekomendasi yang diusulkan oleh auditor. Namun sebaliknya juga dihindari terjadinya follow-up yang overload. Kegiatan follow-up yang dilakukan diharapkan mampu menjelaskan peningkatan aktual yang telah dicapai setelah proses audit dilaksanakan pada organisasi tertentu. Dan yang keempat adalah implementasi rekomendasi audit kinerja auditor secara formal, yaitu memberikan rekomendasi-rekomendasi yang didasarkan pada temuan-temuan selama proses audit. Rekomendasi ini sangat penting untuk perbaikan kinerja di masa yang akan datang. Mediasi yang diberikan oleh auditor perlu segera ditindaklanjuti oleh pihak-pihak yang berwenang agar perbaikan kinerja dapat segera mungkin dilaksanakan. Ada beberapa pendekatan yang dapat dilakukan untuk memastikan implementasi rekomendasi audit, yaitu yang pertama adalah tindakan legislatif secara formal. Untuk mengimplementasikan rekomendasi audit dengan jalan, memasukkan rekomendasi tersebut ke dalam kebijakan formal. Rekomendasi yang akan diimplementasikan melalui kebijakan formal hendaknya menyangkut hal-hal yang sifatnya sangat penting karena hal ini memerlukan komitmen yang kuat dari lembaga pembuat kebijakan. Lalu yang kedua adalah tindakan legislatif secara informal. Pengimplementasian rekombinasi dilakukan tidak secara formal, misalnya melalui pabrik semen, terhadap temuan audit. Kontak langsung antara anggota legislatif dengan masing-masing eksekutif untuk membicarakan implementasi rekomendasi. Lalu yang ketiga adalah tindakan legislatif melalui anggaran. Lembaga legislatif mempunyai otoritas atas alokasi dana melalui pengendalian terhadap anggaran. Peranan lembaga legislatif sangat signifikan dalam pengimplementasian rekomendasi audit karena biasanya alokasi dana akan disesuaikan dengan tujuan-tujuan tertentu yang ingin dicapai. Implementasi rekomendasi dapat dilakukan melalui penetapan tujuan dalam anggaran yang akan dibiayai dengan sejumlah dana. Tahapan penindaklanjutan atau follow-up selanjutnya adalah pemeriksaan kembali secara periodik. Pemeriksaan kembali secara periodik merupakan suatu usaha yang meliputi lebih dari satu periode waktu, karena sebagaimana variabel-variabel yang lain berubah-ubah.
Kinerja sebuah organisasi juga dapat mengalami peningkatan atau penurunan. Jadi, dari laporan hasil pemeriksaan sebelumnya, dapat dijadikan sebagai dasar untuk memulai pekerjaan audit sehingga dapat menghemat waktu untuk perencanaan audit dan isu-isu spesifik dapat diidentifikasi lebih awal pada proses perencanaan. Oke, rekan-rekan pejuang RSP, demikianlah video pembelajar kita minggu ini mengenai tahap penindaklanjutan atau follow-up. Semoga video pembelajar kita minggu ini dapat bermanfaat. Salam hangat dan terima kasih.